Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan Ibu Suhana Harod. Dan untuk kali ini kita berjumpa lagi dengan pembahasan yang berbeda dari minggu semalam. Oke, sebelum kita memulai pembacaan kita pada hari ini, mari kita buka pembacaan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja untuk pembahasan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang hardware yang mana berfokus pada fungsi umum dari hardware. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, Ibu sedikit mengulik tentang pembelajaran minggu semalam, yang mana pembelajarannya itu tentang hardware, masih tentang hardware, tetapi tentang apa sih hardware tersebut, bagaimana sih hardware tersebut. Nah, dapat kita ketahui anak-anak Ibu sekalian bahwa hardware tersebut merupakan suatu perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasikan software ataupun perangkat lunak yang dijalankan oleh pengguna ataupun user. Nah, itu yang dimaksud dengan perangkat hardware yang sudah kita pelajari minggu semalam. Nah, untuk hari ini kita akan belajar fungsi dari hardware. Apa sih fungsi dari hardware tersebut? Untuk fungsi dari hardware ini secara garis besarnya Ibu bagiannya akan membahas fungsi secara umum atau secara garis besarnya ada pokok-pokoknya, yaitu 4 bagian, yang mana nantinya ketika Ibu menjelaskan pokok-pokok bagian itu, anak-anak Ibu diminta untuk merangkum apa yang Ibu sampaikan dan memberikan pendapatnya masing-masing dengan di bawah lembar jawaban yang disediakan ataupun yang disiapkan oleh masing-masing anak Ibu sekalian. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang fungsi umum dari hardware. Nah, fungsi umum dari hardware, apa sih fungsi umum dari hardware tersebut gitu? Kita harus mengetahui dulu, sebelum kita mengetahui fungsi dari hardware tersebut, kita harus mengetahui apa itu hardware. Nah, itu makanya kita berhubungan dulu, kita membahas tentang hardware terlebih dahulu, baru kita membahas tentang fungsi dari hardware. Karena ketika kita sudah mengetahui hardware itu apa, jadi kita akan lebih mudah untuk mengetahui apa sih fungsi-fungsinya, karena kita sudah mengetahui hardware itu apa gitu. Hardware itu kan perangkat keras. Nah, dengan adanya perangkat keras, kita sudah mengetahui, oh iya ya, hardware itu perangkat keras. Terus bagaimana kita mengetahui perangkat keras yang bagaimana gitu? Untuk apa perangkat kerasnya? Ataukah batu kan juga keras gitu kan tidak. Makanya kita diberikan ilmu tentang apa sih hardware tersebut, baru kita mempelajari tentang fungsi dari hardware itu. Nah, oke, fungsi dari hardware itu Ibu akan menjelaskan 4 bagian seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, yang mana 4 bagian di sini. Yang pertama, dapat mengolah data dan informasi. Yang kedua, dapat memberikan input. Yang ketiga, dapat menerima output, serta yang keempat, dapat menyimpan data ataupun informasi. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu dapat mengolah data atau informasi. Bahwa anak-anak Ibu sekalian, dapat mengolah data atau informasi ini, hardware ini dapat mengolah data ataupun informasi yang diberikan oleh pengguna ataupun user. Itu seperti contohnya CPU. Mungkin anak-anak Ibu sekalian sudah paham ataupun mengetahui bagaimana bentuk CPU, karena dulunya kalau sepengingat Ibu juga pernah sekolah, kita sudah mengetahui ataupun diberikan bentuk bagaimana bentuk CPU. CPU itu yang berbentuk kotak yang agak besar, itulah yang membuat CPU. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, fungsi umumnya itu dapat memberikan input. Nah, memberikan input di sini bahwa hardware itu berfungsi untuk memberikan input ketika oleh si pengguna. Nah, dalam artian gini, antara input dengan output itu saling berkaitan ataupun saling ketergantungan, karena ketika si pengguna ataupun user, anggap saja Ibu penggunanya. Nah, ketika Ibu menjelaskan kepada anak-anak Ibu dengan menggunakan Zoom meeting, lah maksud Ibu memberikan data, memasukkan data informasi atau memberikan input. Nah, ketika Ibu sudah memberikan input ataupun instruksi untuk menampilkan touchscreen kepada anak-anak Ibu sekalian, nah sehingga laptop ataupun komputer yang Ibu nyalakan tadi dapat memberikan output kepada anak-anak Ibu sekalian, sehingga anak-anak Ibu sekalian bisa menerima informasi yang Ibu berikan. Kenapa Ibu bilang tadi input dan output itu sangat berhubungan. Oke, selanjutnya berarti yang ketiga Ibu sudah membahas bahwa yang tadi output. Nah, yang seperti Ibu jelaskan sebelumnya, output
output di sini itu kan berhubungan dengan input, yang mana dia dapat memberikan hasilan keluaran. Perangkat keras ini menghasilkan yang keluaran seperti laptop. Ketika si user sudah memberikan input atau masukan, dia dapat menghasilkan tampilan gambar ataupun desktop. Itu yang dinamakan dengan output dari perangkat keras. Nah, kemudian selain dari itu, fungsi yang terakhir yaitu dapat menyimpan data ataupun informasi. Nah, komputer di sini ataupun alat perangkat kelas di sini dapat menyimpan data ataupun informasi yang diperlukan ataupun sejenis penyimpanan yang ada di dalam komputer ataupun perangkat keras lainnya. Nah, itulah yang dapat Ibu sampaikan tentang fungsi-fungsi dari hardware yang kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu seperti yang Ibu sampaikan di awal, Ibu akan meminta anak-anak Ibu sekalian untuk membuat resume ataupun ringkasan tentang apa pendapat tentang pembahasan kita hari ini dan bagaimana ilustrasinya di kehidupan nyata. Nah, kan Ibu tadi sudah jelaskan bagaimana ilustrasinya di kehidupan nyata. Nah, di sini anak-anak Ibu diminta untuk mencari contoh lain dari ilustrasi tersebut. Oke, sebelum kita mengakhiri pembahasan kita pada hari ini, sedikit mengulas balik bahwa kesimpulannya perangkat hardware itu merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menginstruksikan software yang dijalankan. Nah, untuk fungsinya, fungsi dari hardware tersebut sudah kita bahas ada 4. Yang pertama, mengolah data atau informasi. Yang kedua, memberikan input. Yang ketiga, memberikan output. Yang keempat, dapat menyimpan data ataupun informasi. Itulah fungsi umum dari hardware yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis hardware. Nah, yang mana sekilas tentang pembahasan minggu besok, jenis-jenis hardware di sini itu tidak jauh berbeda dengan fungsi hardware, karena jenis-jenis hardware di sini itu berdasarkan dari fungsi-fungsi yang kita pelajari hari ini. Gitu. Misalnya, fungsi yang kita pelajari pada hari ini memberikan input. Berarti jenis-jenisnya besok itu akan dijelaskan bagaimana sih input ini lebih lanjutnya gitu. Bagaimana sih output ini lebih lanjutnya, bagaimana sih menyimpan data ataupun mengolah data atau informasi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk anak-anak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Silakan pelajari pembahasan minggu selanjutnya dan jangan lupa mengulang-ulang pembelajaran kita pada hari ini, sehingga ketika kita sudah mengolah ataupun memikirkan apa yang kita pelajari hari ini, kita setidaknya dapat tersimpan di pikiran kita dan tersimpan di hati kita masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ibu ingatkan sekali lagi, silakan pelajari pelajaran minggu besok dan silakan diulang-ulangi pelajaran hari ini dan tetap semangat. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.